Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat serta sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi kembali bahwa kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan menyelenggarakan pertama pesantren virtual Pondok Salat yang mengevaluasi salat dari semua sisi, dimulai tingkat dasar, kemudian nanti tingkat lanjutan, selanjutnya tingkat pemantapan. Nah, sekarang ini masih di tingkat dasar, yaitu setiap Sabtu malam Ahad jam 8 sampai setengah 10. Silakan bergabung dan itu gratis. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan haji khusus visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025. Insya Allah amanah dan aman insya Allah. Baik, silakan yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut hubungin nomor kontak di bawah ini. Mari kita luruskan niat kita kembali. Jangan sampai salah niat. Kalau salah niat tidak bernilai ibadah. Nah, makanya niat yang benar adalah nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Ini untuk santri. Nah, adapun untuk pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu, mencari keridhaan Allah. Nah, jadi kalau kita berniat seperti ini, maka dia bernilai ibadah. Kenapa? Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu wajib punya niat. Baik, apa hadiahnya dari Allah? Ini hadiahnya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Baik itu menuntut ilmu secara offline maupun secara online lewat media seperti ini. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami kembali ada 3 istilah: akidah, iman, dan tauhid. Akidah itu untuk orang muslim, makanya disebut dengan akidah Islam. Iman itu untuk orang mukmin, ada rukun iman yang 6. Nah, tauhid itu untuk orang muttaqin. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, juga ada metode sifat 20. Itu semuanya mengkaji tentang tauhid. Insya Allah nanti akan kita urai ini. Tapi yang akan kita urai sekarang adalah tentang akidah dulu, yang mendasar sekali. Baik. Oleh karena itu, tema besar kita sesungguhnya adalah menjadi muslim kafah, dengan subtema belajar Islam bagian ke-8, yaitu tentang syahadat Rasul yang pertama. Nah, jadi sudah sampai kita pada bagian yang ke-8, mengkaji tentang menjadi muslim kafah. Baik. Kandungan akidah Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang akan kita kaji adalah ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji setia bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Bukan aku bersaksi, tapi aku berjanji setia. Aku berikrar setia. Itu sudah kita terangkan kemarin pada bagian sebelumnya. Silakan dibuka lagi, dilihat lagi di YouTube channel saya ya. Baik. Silsilah garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Nah, dimulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, kemudian Anus, Kinan, Mihlail, Yarid, Idris, Matusyalih, Lama.
Nah kemudian lama punya anak Nuh, Sam, Arfakshat, Salih, Abir, Walid, Ra'u, Saruj, Nahur. Kemudian Nahur punya anak Tarah, Ibrahim, Ismail, Nabid, Yasjub, Ya'rub, Tairah, Nahur, Mukawim. Kemudian Mukawim punya anak Hudad, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah. Nah kemudian Kinanah punya anak An-Nadar, Malik, Quraisy, Fikhir, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah. Murrah punya anak Kilab, Qusay, Zuhrah, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya silsilah Nabi Muhammad sampai ke atas ke Nabi Adam. Nah, jadi dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam itu yang jadi nabi, yang nabi adalah Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, baru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi-nabi lain itu pecahnya itu dari Ibrahim. Ibrahim nanti punya anak Ishak dan seterusnya. Nah, baik, ya, ini silsilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Nah, baik, kemudian istri dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri dan anak Rasulullah itu istri pertama itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari Khadijah inilah memiliki atau diberikan dianugerahi anak yang pertama Qasim, meninggal masih kecil. Kemudian Zainab juga. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kalsum. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali. Kemudian Abdullah meninggal juga masih kecil. Kemudian Ibrahim meninggal juga masih kecil. Nah, jadi 3 laki-laki, 4 perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi yang menikah sampai punya anak itu adalah Fatimah. Ya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, memiliki atau dikaruniai anak yaitu 1 Hasan, kemudian Husain, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kalsum. Jadi 4 orang anak. Nah, dari sini nanti terus ke bawah, turun temurun, ya, zuriyat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Nah, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kemudian sekarang itu lagi rame tentang masalah nasab. Nah, saya tidak akan bahas itu karena terus terang bukan bidang saya. Nah, kita ini melihat tentang istri dan anak Rasulullah SAW. Nah, kemudian istri yang lain itu adalah Aisyah binti Abu Bakar, Saudah binti Zum'ah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zuwairiyah binti Al-Harith, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Harith, Zainab binti Huzaimah, Hafsah binti Umar, Maria Al-Kibtiyah, Zainab binti Zahji. Inilah istri Rasulullah SAW. Dan kebanyakan dari istri Rasulullah SAW ini adalah janda dari para sahabat-sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Hanya beberapa orang yang masih perawan, ya, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hakikat orang yang sudah bersahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu orang yang sudah bersahadat Rasul itu hakikatnya bagaimana? Baik. Yang pertama, meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Artinya,
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi di zaman Nabi itu ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah, ya, itu banyak yang ragu-ragu. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, sebagian besar orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ragu kepada Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat itu mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dia, utusan Allah dan penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, jadi ada yang mengartikan khotama di situ adalah permata. Jadi permata para nabi kata mereka, bukan penutup. Makanya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, di antara mereka itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itulah kelompok namanya itu Ahmadiyah, dan itu sesat. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu harus yakin begitu. Jadi Nabi Muhammad itu penutup dari semua nabi. Kalau tidak begitu, batal syahadat Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mencontoh akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan akan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, jadi orang yang sudah betul-betul bersyahadat Rasul, mereka menjadikan Rasul sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai acuan. Nah, jadi mencontohnya, mengacunya kepada Rasulullah. Dalam hal apa? Kita lihat. Pertama, dalam berpolitik. Islam itu mengajarkan politik. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat. Di Madinah sudah ada politik penguasa ketika itu. Nah, kemudian Islam membuat sistem politik sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti. Nah, inilah politik Islam. Dia tidak menghalalkan segala macam cara. Betul-betul berpolitik itu secara Islami, santun, damai, adil, dan seterusnya. Nah, itu. Yang kedua, berhukum. Ya, Rasulullah itu membawa hukum Allah. Pencuri potong tangan setelah disaksikan dan diputuskan. Ya, kemudian pezina dirajam kalau sudah menikah sampai mati, dan seterusnya. Banyak hukum-hukum yang telah diterapkan dalam Islam, yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu wajib kita mencontohnya. Dalam apalagi berekonomi, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi ekonomi Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau itu adalah pedagang. Nah, kemudian beribadah. Makanya Rasulullah itu sangat keras. Wa iyyakum al-muhdats, ya, al-muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, mengada-ngada dalam agama. Dan setiap yang mengada-ada dalam agama, dalam ibadah, itu adalah bid'ah. Dalam hadis lain tertolak dia. Dan setiap yang bid'ah dalam beribadah itu adalah ancamannya adalah sesat. Dan setiap yang sesat adalah neraka. Nanti kita akan kaji tentang bid'ah ini. Ya, tentang bid'ah. Jadi bid'ah itu nanti ada bid'ah dalam ibadah mahdoh tentunya, dan ada bid'ah dalam akidah. Tapi sekali lagi, bid'ah itu bukan untuk dituju-tujukan kepada orang, untuk dipelajari, dikaji, lalu kita tinggalkan. Nah, jadi kita mencontoh ibadah itu kepada Rasulullah SAW. Semua ibadah, baik mahdoh, terutama yang mahdoh, ya, sholat, puasa, umroh, haji, dan seterusnya. Nah, jadi kita mencontoh kepada, tidak boleh kita mengarang sendiri, nggak boleh. Nah, kemudian bermuamalah, berinteraksi, hablum minan nas, ya, misalnya hubungan sama manusia yang beda agama. Nah, kemudian ukhuwah,
imaniyah, silaturahim, itu bermuamalah. Bahkan kepada alam sekitar, kepada makhluk. Nah, itu kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga bergaya hidup. Hidup sederhana, tidak berpoya-poya, tidak berpenampilan mewah. Itu para sahabat menawarkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, raja-raja di luar sana itu berpakaian mewah, berbaju mewah, tempat duduk mewah, singgasana mewah. Bagaimana kalau kami buatkan untuk engkau? Tidak, kata Nabi. Nabi itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau beliau mau, apa aja bisa diminta kepada Allah. Sahabat-sahabatnya siap semua, tapi Rasul tidak mau. Nah, inilah yang harus kita teladani kepada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi secara garis besar. Ya. Secara garis besar. Baik. Nah, kemudian mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ini ketika di Madinah, ya, itu banyak orang Yahudi, orang Nasrani mengaku cinta kepada Allah. Ya, mengaku cinta kepada Allah mereka. Dengan alasan kami mengikuti ajaran Nabi Musa, kami mengikuti ajaran Nabi Isa. Ketika Rasulullah datang di tengah-tengah mereka sebagai penutup para nabi, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Maka Allah tidak terima Islam mereka, tidak terima iman mereka, tidak diterima. Mereka tetap berdosa. Tapi kalau mereka mengikuti Rasulullah sebagai penutup para nabi, maka Allah mengampunkan dosa mereka. Jadi wajib mengikuti Rasulullah. Kita pun untuk zaman sekarang ini wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Itu tadi mencontoh tadi. Apa yang tidak datang dari Rasul ya jangan diamalkan. Apa yang datang dari Rasul kita amalkan. Baik. Kemudian yang keempat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ini disebutkan dalam hadis. Mari kita lihat terjemahannya. Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW kepadaku. Kata Anas, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai petang hari, tidak ada di kalbumu sifat berkhianat pada seorang pun. Usahakan, kata Rasulullah kepada Anas. Maka perbuatlah, jangan ada khianat dalam kalbumu. Kemudian beliau berkata lagi kepadaku, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan siapa saja menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan siapa mencintaiku, maka akan bersamanya di dalam surga. Nah, jadi ini yang perlu kita catat. Ya bunayya wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku? Banyak sekali sunnah Nabi. Nah, di antaranya yang paling pokok di sini adalah jangan sampai ada dalam kolbu kita, dalam jiwa kita itu sedikit pun, kata Nabi, jangan sampai ada sifat khianat. Nah, sifat mengkhianati jangan sampai ada. Dari pagi sampai pagi lagi. Dan sunnah-sunnah yang lain. Tentu yang jelas itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang mengaku mengamalkan sunnah Nabi, tapi itu bukan sunnah Nabi. Dan itu memang sudah diprediksi oleh Nabi. Ada satu akhir zaman nanti mereka mengaku mengamalkan sunnahku, padahal itu bukan sunnahku. Nah, itu yang dikatakan bid'ah tadi, na'udzubillah. Oke, tapi ya, jadi kita menghidupkan sunnah Nabi yang jelas itu adalah sunnah Nabi. Maka itu cinta kita kepada Nabi. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, maka bersama Nabi kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Yang kelima, mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Nah, jadi Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak,
anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, dan harta kekayaan yang kalian usahakan itu semua, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat kalian yang kamu sukai adalah lebih kalian cintai, melebihi cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada Rasulullah, dan melebihi cinta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam kolbu kita, dalam jiwa kita itu ada cinta lain, ya, ada kelekatan lain selain Allah, Rasulullah, dan jihad. Tiga itu yang harus ada di sana. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad, membela agama Allah, berdakwah. Jangan sampai ada kelekatan dalam jiwa kita itu selain itu. Nah, ini kadang-kadang ya di akhir zaman ini harta kekayaan itu melekat dalam jiwanya, sehingga dia punya motor baru ditaruh di parkiran, tersenggol kawan, kemudian dia datang marah luar biasa. Marah luar biasa itu berarti harta itu melekat dalam jiwanya, dan itu bahaya. Allah ancam dia, tunggu saatnya nanti. Oleh karena itu coba kita berusaha melepas, melerai semua ikatan-ikatan dalam jiwa kita itu selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah, selain daripada jihad. Masukkanlah ini, cinta kepada Allah dengan Al-Quranul Karim, cinta kepada Rasulullah dengan sunnah Nabi, cinta jihad, artinya kita itu tetap berdakwah, tetap mengikuti kajian, tetap menghidupkan dakwah. Kita ajak, kita suruh keluarga kita ngaji, belajar, berdakwah, dan siap menerima dakwah, membela agama Allah. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam jiwa kita. Nah, kalau orang sudah seperti itu berarti dia sudah betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wajib melebihi seluruh manusia. Anas qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Anas dia berkata, Nabi bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Ini di zaman Nabi ketika itu. Ya, jadi Nabi jelas itu menyatakan, ya, aku harus kalian cintai lagi yang lainnya. Maksudnya apa itu? Maksudnya sunnah Nabi yang diajarkan Nabi, yang disampaikan Nabi, karena itu adalah utusan Allah. Jadi harus lebih mencintai Nabi Rasulullah SAW. Nah, kalau zaman sekarang itu tadi sunnahnya, yang bukan sunnahnya tolak, yang betul-betul sunnahnya kita kaji, itu yang kita cintai. Jangan kita dalam pendidikan mengikuti metode yang gak jelas dari luar. Islam ada, ekonomi Islam punya, itu yang kita cintai. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Baik. Nah, kemudian Umar bin Khattab pernah ditegur oleh Nabi dalam sebuah hadis. Mari kita lihat. Kami bersama Nabi dan beliau dalam keadaan memegang tangan Umar. Nih, disaksikan sahabat. Lalu Umar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Nah, itu. Jadi Umar itu menyatakan, ya, aku mencintai engkau ya Rasulullah, kata Umar, dari semuanya kecuali diriku. Artinya masih ada kecintaan kepada dirinya, kepada diri Umar. Lalu Nabi bersabda, tidak, kata Nabi, demi zat yang jiwaku di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar pun berkata, sekarang demikian ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi bersabda, nah sekarang engkau benar wahai Umar. Sampai begitu ditegur. Jadi Umar aja nggak boleh mencintai dirinya, wajib mencintai Rasulullah SAW. Artinya apa? Tunduk, taat, ikut. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Rasulullah adalah pembawa risalah Allah, utusan Allah. Itu maknanya. Bukan secara pribadinya Rasul, tidak. Karena di balik Rasul itu ada syariat Allah di sana. Nah, ini hadis ya, riwayat Imam Bukhari. Taib, ketahuilah, seseorang akan bersama apa yang dia cintai kelak pada hari kiamat.
Disebutkan dalam hadis an Anas anna rajulan min ahlil badiyah atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah qa'imah qala wailaka wa ma'adadta laha qala ma'adadtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu qala innaka ma'a man ahbabta faqulna wa nahnu kadzalika qala na'am fa farihna yauma idzin faraha syadida. Artinya, dari Anas bin Malik berkata bahwa ada seorang penduduk Arab Badui menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Ini kalau orang Arab Badui datang itu pertanyaannya memang aneh-aneh. Sebagian sahabat itu ada yang mencemooh, dasar orang kampung. Tapi sebagian sahabat lain tidak, biarkan. Justru dari orang kampung ini nanti akan muncul syariat-syariat yang baru. Akan ada nanti sesuatu yang luar biasa untuk kita. Biarkan dia bertanya. Nah, jadi dia bertanya kapan kiamat terjadi Rasulullah. Kan itu pertanyaan nggak wajar ditanya. Nggak ada yang tahu kan. Lalu kata Nabi, beliau menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk itu, untuk kiamat itu? Nah, orang Badui menjawab, aku tidak memiliki persiapan kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu persiapanku, kata orang Arab Badui ini. Ya, orang yang masuk Islam tapi dia polos, tapi dia itu betul-betul sungguh-sungguh. Yang kupersiapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Rasul bersabda, sungguh engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti. Wah, begitu Nabi mengatakan demikian, sahabat semua pada girang. Lalu kami berkata, kami juga. Beliau menjawab, maka kami pun pada hari itu sangat bahagia. Ya, kalian juga, kata Nabi. Nah, jadi inilah ya. Jadi di dunia ini tergantung yang kita cintai. Kalau kita mencintai harta yang nggak jelas, maka akan dikumpulkan ke sana. Kalau kita mencintai kawan-kawan yang nggak jelas, ya kawan-kawan mereka itu para pengkhianat, para penipu, para pembuat kecurangan, lalu bergabung di sana, senang berteman di sana, pengguna narkoba dan sebagainya, berteman ke sana, mencintai mereka, suka di sana. Nanti akan dikumpulkan bersama mereka di mana ya, neraka lah. Nah, oleh karena itu hati-hati kita. Nah, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah, cintailah jihad, maka kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak insyaallah di akhirat di dalam surganya Allah dengan rahmat Allah insyaallah. Nah, kemudian sampai mereka sebagian sahabat ada yang mengungkapkan begini. Qala Anas, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Nih, Anas berkata, sungguh aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, lalu aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amalan mereka. Ini harapan para sahabat. Jadi sahabat itu ada sahabat senior, ada sahabat junior, ada sahabat ring 1, ring 2, ring 3. Beda-beda kualitasnya. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu termasuk ya ring 1 yang sangat dekat kepada Rasulullah SAW dan keimanan mereka, amal mereka itu luar biasa. Nah, jadi ada sahabat Anas ini mengatakan, aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku ingin bersama nanti mereka. Walaupun aku beramal belum bisa seperti mereka. Nah, jadi berdasarkan cintanya itulah. Hendaknya pun kita seperti itu. Ya, kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sahabat dan seterusnya. Dengan cara kita mempelajari sirah mereka. Ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, insya Allah bersambung nanti pada bagian yang kedua tentang sahadat Rasul ini. Wallahu a'lam bishawab, dan hanya Allah lah yang mengetahui yang sebenar-benarnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.